Good morning church, welcome to FGF Bandung Online Service. Happy Sunday. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Enjoy the service, God bless you. Selamat beribadah. Siapkan hati kita, selamat beribadah. Tetap sehat, tetap semangat, tetap kuat. Selamat beribadah. Hi everyone, happy Sundays and welcome to FGF Bandung Online Service. Saya ingin menyambut juga teman-teman dari FGF Batam dan FGF kota-kota lainnya. Untuk Anda yang butuh informasi tentang gereja ini, ataupun Anda ingin tahu tentang Care Group, Anda bisa menghubungi hotline yang tertera di layar berikut ini. Tanpa terasa 2 bulan sudah kita lalui di dalam pandemi ini. Saya percaya saudara dan saya rindu untuk segera kembali beribadah di The House. Mari terus doakan, dan saya percaya dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi kita akan kembali beribadah di The House. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, persiapkan hati kita dan datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Engkau baik, Kau ajaib Tuhan, dan Kau bekerja Tuhan di tengah-tengah krisis ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan Kau punya rencana, punya rancangan yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Bahwa kami akan menjadi lebih dari pemenang di dalam melalui krisis ini ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan Engkau menyertai setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada, hadirat-Mu sungguh nyata ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami meninggikan Engkau, kami memuji Engkau, kami mau memuliakan Engkau. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Yay, good morning church. Welcome to IFGF Online Service. It's good to see you again. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, mari kita arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Amin. So come, let's stand up. Let's give Him honor and glory. Let's sing our praises to God. Amin. My eyes are fixed on you, not what I face, not what may stand before me. I know you lead me through the desert place.
Pagi ini Tuhan, kami mau terus mengingat kebaikan-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sungguh teramat dalam dan besar untuk kami. Thank you for your love, oh Jesus. Before I spoke a word, you were singing over me. Been so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You've been so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, finds till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Thank you for your love of God. You've been so good to me. Sama-sama kita nyanyikan. I was your vote, still your love found for me. You have been so good to me. And I felt no words, you paid it all for me. You have been so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, finds till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Thank you for your love. Thank you for your great, oh God, great love. Thank you, Jesus. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Sing it. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me.
in our life, oh Jesus. Dalam tiap hidup kami Tuhan, dalam tiap saat, tiap jam, tiap waktu, tiap menit, we need you God Jesus. I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Katakan ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku. Yes God. Jikalau Tuhan jauh percuma hidup kami Tuhan, kami mau dekat dengan-Mu Tuhan. Setiap jam, setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang Tuhan, Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Yes God. Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, saat ini saya ingin mengundang Anda semua untuk bersehati, untuk berdoa buat pergumulan dari saudara-saudara kita. Mari kita satukan hati dalam Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan, di saat-saat seperti ini ada begitu banyak keluarga demi keluarga yang terdampak oleh karena pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, dan kami selalu pegang janji firman-Mu. Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi keperluan-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Kami percaya Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan, keperluan teman-teman kami Tuhan, Kau yang menyediakan, Kau yang memberikannya tepat pada waktunya ya Bapa. Pertolongan-Mu Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan setiap mereka ya Bapa, karena Engkau-lah Yehova Jireh di dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena sakit penyakit Tuhan, baik itu radang tiroid, penyakit jantung, penyakit diabetes Tuhan. Kami datang bersehati dengan jemaat-Mu Tuhan, berdoa Tuhan untuk kemurahan Tuhan, campur tangan Tuhan, anugerah Tuhan, kesembuhan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah menyembuhkan segala sakit penyakit oleh karena bilur-bilur-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami bawa juga saudara kami yang sedang melalui tes masuk perguruan tinggi ya Bapa.
Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja dalam kehidupannya sehingga sungguh kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupannya. Dan kami juga berdoa untuk keluarga yang baru melahirkan bayi prematur ya Bapak. Mari Tuhan yang menjaga, Tuhan yang bekerja memulihkan keadaannya sehingga sungguh dalam waktu yang tidak lama dia akan pulih dan akan bertumbuh dengan sempurna Tuhan menjadi anak yang sehat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau layak Tuhan. Dapat segala puji, hormat, kemuliaan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Untuk Bapak Ibu Saudara yang butuh pelayanan untuk konseling maupun doa, Bapak jangan ragu untuk menghubungi hotline yang tertera di layar berikut ini. Hi Church, welcome back to IFGF Bandung Sunday Online Service. And this is Cutting Edge News for this week. Puji Tuhan, senang sekali kami masih dapat melaksanakan ibadah online bersama pada minggu ini. Welcome untuk Anda yang mungkin baru pertama kali bergabung dengan kami. Kebiasaan kami Jemaat IFGF selain bertemu virtual pada hari Minggu, kami juga bertemu pada hari lainnya untuk iCare. Nah, sesuai dengan tema gereja kita bulan ini, yaitu The Genuine Test, penting banget untuk terus tertanam dalam komunitas yang sehat, yaitu iCare. Di bawah tersedia hotline yang bisa Anda hubungi untuk mengetahui lebih lanjut tentang iCare. Tidak diukur seberapa besar atau kecilnya, kami yakin setiap bentuk kebaikan pasti memberkati. Hingga saat ini, kami masih melakukan penerimaan bantuan dan kami memastikan untuk menyalurkannya kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Wow, melihat update pembangunan tentang The House dari minggu ke minggu yang masih berjalan dengan sangat baik hingga hari ini, tentunya membuat kita sangat gak sabar untuk dapat beribadah kembali di The House. Mari kita doakan terus dan support melalui rekening berikut. Sesudahnya mohon konfirmasi via WhatsApp yang tertera di layar. Nah, sebelum ibadah dimulai, udah pada subscribe YouTube channel IFGF Bandung belum? Kalau belum, please subscribe sekarang ya. Dan jangan lupa untuk follow our Instagram @IFGFBDG karena masih banyak banget konten dan talks yang menarik yang pastinya dapat memberkati Anda semua. And also, you can go through to our website www.ifgfbandung.org. Kesehatan jasmani, mental, dan rohani kita sama pentingnya. Terus patuhi protokol kesehatan dan jaga hidup kita. Mari kita lebih smart dalam mengolah informasi dan memperbanyak membaca konten positif. Mungkin bisa dimulai dengan membaca Cutting Edge Magazine. What I love about reading Cutting Edge Magazine yaitu banyak banget harta karun di dalamnya yang ditulis oleh tim pastoral dan juga jemaat, yang pastinya dapat memberikan insight-insight yang fresh tentang tema gereja kita di setiap bulannya. Persembahan dapat dilakukan secara online melalui rekening berikut atau langsung men-scan QR Code yang tersedia di layar. I think that's all for this week. Let's get into the service. Bye-bye. God bless you. Hai Church, Nama saya Hana. Mogi. Cindy Farina. Juliet. Kami dari Frontline Chorus. Saya baru aktif 2019. Agustus 2019. Sejak bulan Juli 2013. 2018 waktu masih di Cahaya Garuda ya. Seru banget sih, terus teman-temannya juga asik. Jadi pelayanan gak kerasa berat soalnya I enjoy it so much. Seru sih, kita bisa latihan setiap hari Minggu setelah kebaktian juga kita juga bisa bicara soal dress code, lagu juga kita bisa bicara banyak dan ketemu teman-teman juga yang baru kenal juga. Frontline Chorus itu udah seperti keluarga. Meskipun latihannya setelah ibadah, tapi itu fun banget. Teman-teman yang bakal join gak akan nyesel. Pada saat pelayanan ini baru berdiri, kami kesulitan mencari anggota dan
waktu yang cocok buat latihan, dan stok lagu yang terbatas. Kita mulai dengan jumlah yang agak sedikit waktu masih di PTC. Pelayanan juga belum setiap bulan. Sesiapnya kita saja. Pada waktu itu juga saya belum bisa baca not angka sama sekali. Nah, menyanyi di choir itu merupakan challenge tersendiri buat saya. Setiap kali latihan, saya selalu rekam di handphone. Kemudian saya dengerin lagi berulang-ulang sambil mencocokkannya dengan partitur. Kalau nyanyi solo itu kita nyanyi sendiri dan suka-suka hati. Tapi kalau di choir kita belajar, saya secara pribadi belajar untuk bisa punya harmonisasi yang lebih baik, bisa belajar hearing yang lebih baik, dan juga bisa belajar pitch tentunya yang lebih baik. Dibagi-bagi sesuai sama prioritasnya. Jadi kalau misalkan latihan siang, malamnya bisa sama keluarga. Weekday juga pulang kerja, spend time juga sama keluarga. Menurut saya, selain mengimani bahwa Tuhan juga turut bekerja di setiap apa yang kita lakukan, kita juga harus mengambil bagian kita seperti latihan yang rutin dan juga bekerja sama dengan baik. Mari kita sama-sama belajar, jangan takut nggak bisa, dan jangan menunggu menjadi orang yang hebat dulu baru mau melayani. Saya percaya ketika kita mau dan lakukan apa yang menjadi bagian kita, maka Tuhan pun akan melakukan apa yang jadi bagiannya. Selain dukungan penuh dari gereja dan juga support dari teman-teman pelayanan yang lain, kami percaya bahwa faithfulness itu menjadi salah satu kunci kenapa Frontline Chorus tetap bergerak maju sampai sekarang. Harapannya untuk Frontline Chorus itu menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan bagi seluruh dunia. Tetap kompak, semangat, nambah juga personel laki-lakinya sukses untuk pembuatan albumnya. Bersama Tuhan pasti bisa. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Untuk itu kami percaya masih ada hal-hal yang besar yang Tuhan sediakan untuk Frontline Chorus. Terima kasih untuk dukungan teman-teman semua untuk Frontline Chorus. Terima kasih atas dukungan saudara-saudara untuk Frontline Chorus. God bless you all. God bless you all. There is no ocean that can be parted. There is no mountain that can be moved. I know there's help for the heavy-hearted. The weak will find their strength renewed. Just gotta have faith. Just gotta have faith. It's like for the shadows, for all your tomorrows. It's knowing He's there through the sun and the rain. It's when you believe it before you can see it, and you can walk on, 'cause He's making the way. Just gotta have some faith, faith. You've gotta have some faith, faith. Searching for purpose, you know the waiting. Praying through so many silent hours. Finding a breath when you feel like fainting. Loving the lovers you are right now. Just gotta have faith. It's like for the shadows, for all your tomorrows. It's knowing He's there through the sun and the rain. It's when you believe it before you can see it, and you can walk on, 'cause He's making the way. Just gotta have some faith, faith. You've gotta have some faith, faith. Just gotta have some faith.
be there through the sun and the rain. You've got to believe it before you can see it, and you can walk on, 'cause He's making the way. Just gotta have some faith, faith. You've gotta have some faith, faith. Just gotta have some faith, faith. You've gotta have some faith, faith. Hello Church, Happy Sunday. Hari ini kita akan dilayani oleh dua orang hamba Tuhan yang luar biasa. Untuk ibadah yang pertama, kita akan dilayani oleh sahabat saya, Pastor Juan Mogi dari GBI Gilgal Jakarta. Dan untuk ibadah dua, kita akan dilayani oleh Pastor Andre Chin dari The Next Generation IFGF Bandung. Ayo, kita buka catatan kita mencatat firman Tuhan, dan kita enjoy pemberitaan hari ini. God bless us all. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, khususnya jemaat IFGF yang ada di Bandung, di Batam, dan juga di kota-kota yang lain. Senang sekali saya dapat kesempatan untuk bisa membagikan firman Tuhan, dan saya berharap supaya firman Tuhan yang disampaikan akan menolong setiap kita dimanapun kita berada. Kasih dan kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh jarak, oleh waktu dan tempat. Kita semua akan mengalami kasih, kuasa, dan kebenaran Tuhan. Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Bolehkah sama-sama kita katakan amin? Nah, saya diberikan sebuah tema tentang the genuine test, atau tes keaslian. Jadi bagaimana dalam masa-masa yang sulit ini, COVID-19, krisis, pandemi yang sedang terjadi, kita bisa melewatinya, dan setelah ini selesai kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Dan setelah saya dapat tema ini, saya mulai merenungkan, ternyata dalam hidup ini kita nggak bisa lolos dari apa yang namanya tes. Kita harus tes kesehatan, ya kan? Kalau tes kesehatan tuh ngeri-ngeri juga, diambil darah, ketahuan level kolesterolnya, kadar gulanya, dan lain-lain, asam urat. Anak-anak, mereka kalau mau lulus university, ya mereka harus mulai dari SD. Dari SD kelas 1, naik ke 2, naik ke SD 3, kelas 4, dan seterusnya harus melewati tes. Dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA, kuliah, S1 ke S2, semua harus melewati tes. Bahkan dalam orang-orang yang bekerja di bank atau di perusahaan-perusahaan, atau mereka yang bekerja di pemerintahan, untuk mereka naik pangkat perlu ada yang namanya tes. Nah, anehnya nggak banyak orang yang menyukai tes. Tes itu ditakuti. Dan coba kita perhatikan anak-anak. Kalau gurunya bilang ini, anak-anak besok kita tes ya. Ya ibu kok tes sih? Tapi kalau ibu gurunya ngomong ini, anak-anak besok libur ya. Hore, kita libur. Libur menyenangkan banget, tes menakutkan. Jadi hal yang sama dalam pengiringan kita akan Tuhan. Terjadi hal-hal yang tidak nyaman bagi daging kita, tapi sebetulnya kita harus melihat dari sisi yang positif. Itu bisa menjadi sebuah bahan tes. Apakah benar kita orang Kristen yang sejati, kita orang percaya seperti yang Tuhan mau. Karena dalam Ibrani 12 dikatakan bahwa Tuhan akan menggoncangkan segala sesuatu. Tuhan akan menggoncangkan segala sesuatu. Dan kita baca dalam Alkitab juga dikatakan hari-hari ini semakin jahat. Kalau kita lihat krisis tahun 1998, 2008, 2018, menurut para pengamat, menurut para pebisnis, praktisi, ini krisis terberat dan mereka belum pernah mengalami sebelumnya. Kalau kita tanya, ini yang terakhir ya Pastor? Belum tentu, karena hari-hari ini semakin jahat. Yang penting ini, kita responi dengan baik, responi dengan benar. Saya mau coba mendahului khotbah ini dengan sebuah ayat
yang sering kali saya baca, saya ajarkan dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 tentang 2 macam dasar. Firman Tuhan berkata seperti ini, Yesus berkata, setiap orang yang mendengar firman-Ku dan melakukannya, ia sama seperti seorang yang sedang membangun rumah di atas batu. Bangun rumah artinya bangun hidup, bangun pernikahan, bangun bisnis. Dan batu bicara mengenai Yesus. Lalu datanglah hujan, lalu banjir, serta angin melanda rumah itu. Tapi Alkitab mengatakan rumah yang dibangun di atas batu itu tidak rusak. Rumah itu tetap kuat. Lalu ayat ini bersambung dan berbunyi seperti ini. Setiap orang yang mendengar firman-Ku, jadi mungkin dia Kristen, mungkin dia pendeta, pelayan, pengerja, volunteers di gereja, dan tidak melakukannya, ia seperti orang yang membangun rumahnya, membangun bisnis, membangun hidup, membangun pelayanannya di atas pasir. Pasir melambangkan sesuatu yang mudah berubah, keuangan mudah berubah, lalu keadaan saat seperti ini mudah berubah, kebijakan politik juga bisa berubah. Sama, rumah yang dibangun di atas batu, di atas Yesus dan di atas pasir mengalami hujan, mengalami banjir, mengalami angin. Cuma bedanya yang dibangun di atas pasir, ketika hujan, banjir, angin melanda, hebatlah kerusakannya. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara sedang bangun rumah di atas batu, yaitu Yesus, atau di atas pasir, sesuatu yang mudah berubah. Nah, ujian atau tes itu, apalagi judulnya adalah tes keaslian itu, menurut saya bagus sekali. Karena waktu pandemi ini datang, krisis ini datang, kita bisa melihat kondisi kita sebetulnya tuh ada di mana. Dan kita bisa mempunyai data, fakta, hal-hal apa yang perlu diperbaiki ke depannya. Sehingga saat krisis ini terjadi, kita lagi PSBB, dan nanti setelah krisis ini selesai, kita bisa terus melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga walaupun ada badai yang lebih besar datang, kita akan tetap kuat. Hujan boleh datang, banjir boleh melanda, angin boleh menerpa, tapi kita akan tetap kuat. Nah, untuk itu saya coba tawarkan, ini yang kami aplikasikan di gereja kami, yang saya aplikasikan dalam hidup saya, dan semua kita ambil dari firman Tuhan, dan saya berharap menolong. Kebetulan visi yang Tuhan taruh bagi jemaat kita adalah menjadi jemaat yang kuat. Jadi setiap kali orang datang ke gereja, ikut dalam kelas hidup berjemaat, bagaimana mereka bisa berjemaat, kita kasih tahu. Bapak Ibu masuk dalam gereja ini, Gilgal punya visi menjadi jemaat yang kuat. Jadi Bapak Ibu Saudara akan dimuridkan menjadi kuat dalam 5 area: rohani, jasmani, karakter, keuangan, hubungan. Jadi itu yang kita lakukan dalam hidup mereka. Nah, ini kita bisa jadikan sebuah acuan, sebuah tes, apakah benar kekristenan kita ini sejati, apakah kita benar-benar selama ini sudah mempraktekkan firman Tuhan. Jadi saya suka kadang pakai ukuran dari minus ke 0. Waktu kita berdosa, belum bertobat, hidup kita kacau, di minus. Setelah ketemu Tuhan Yesus di titik 0. Nah, bagaimana di titik 0 itu kita melakukan pertumbuhan sampai kita jadi serupa dengan Yesus. Apakah kita siap? Jadi ada 5 tes, 5 alat ukur yang bisa kita pakai untuk melihat kehidupan kita sendiri dan menjadi landasan untuk kita memperbaikinya, sehingga saat badai kembali datang, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Yang pertama adalah kerohanian kita. Kerohanian kita. Mungkin kita jadi Kristen sudah lama, udah pelayanan, semua kelas di gereja kita udah ikutin komunitas sel di gereja kita. Tapi rohani itu bisa kelihatan saat masalah datang. Bagaimana dia bereaksi, bagaimana dia meresponinya. Ada yang marah-marah, saya udah rajin nih, udah ngembalin perpuluhan, udah pelayanan, aku deket banget sama Pastor Semi, bla 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 bla. Nah, bagaimana kita meresponinya, bagaimana kita bereaksi, apa yang keluar dari mulut kita. Tapi kerohanian kita juga bisa diukur dengan buah yang kita hasilkan. Apakah di saat-saat yang sulit seperti ini kita masih tetap berbuah? Ya, orang lagi susah, ya mana ada mikirin buah. Orang Kristen, pohon yang baik akan terus berbuah. Saya kasih beberapa contoh. Apakah kita masih bisa berbuah di tengah krisis. Misalnya,
Firman Tuhan mengajarkan ada sebuah buah yang kita bisa berikan sama Tuhan, yaitu ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Ada di kitab Ibrani, sebuah korban syukur, ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Masih ingat gak cerita tentang 10 orang sakit kusta yang datang sama Yesus? Terus Yesus bilang ini, perlihatkan dirimu kepada imam. Nah di tengah jalan, waktu mereka habis dari Yesus memperlihatkan diri kepada imam, sembuh nih, puji Tuhan. Nah dari 10 yang sembuh, yang balik sama Yesus cuma 1, yang 9 gak balik lagi, padahal sembuh. Yesus tanya, mana yang 9? Kok cuma 1 yang bersyukur? Bapak Ibu Saudara, orang yang rohani itu bukan orang yang mengalami mujizat, tapi orang rohani adalah orang yang bersyukur kepada Tuhan. Nah, menurut Bapak Ibu Saudara lebih gampang bersyukur dalam saat baik atau dalam saat susah? Kalau lagi baik, aduh, sampai lupa doa, lupa memuji Tuhan. Kalau dalam keadaan yang sulit, ya lagi susah mana bisa memuji menyembah Tuhan. Orang yang dewasa secara rohani adalah orang yang terus mengeluarkan buah ucapan syukur yang memuliakan Tuhan. Lagi senang bersyukur, lagi susah bersyukur. Itu salah satu yang kita bisa lihat. Apakah 2 bulan ini, mulai dari bulan Maret saat COVID melanda negara kita masih bersyukur, kita masih memuji Tuhan, ada puji Tuhan. Yang berikutnya adalah buah pertobatan. Nah, bagaimana dalam keadaan-keadaan yang sulit ini, apakah malah membuat kita jadi berdosa? Saya baca beberapa artikel yang mengatakan bahwa dalam pandemi seperti ini, angka statistik orang-orang yang melihat pornografi bertumbuh sangat tinggi, melonjak sangat tinggi. Loh, bukannya mereka semakin dekat sama Tuhan, malah semakin dekat sama pornografi. Nah, itu dia. Jadi dalam keadaan seperti begini, apakah kita masih bisa tetap kudus nggak? Karena kalau kita bisa tetap kudus, kita bersih, di situ kita akan melihat bagaimana Tuhan memberikan ide-ide baru, memberikan kreativitas, inovasi untuk kita bisa melewati krisis ini bersama dengan Tuhan. Di tengah pandemi yang berat ini, saat kita hidup kudus, kita merasa ringan, kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Apalagi jiwa-jiwa, Pak, boro-boro mikirin jiwa. Kalau lagi semua oke sih gampang lah kita nginjil. Justru Bapak Ibu Saudara, sekarang kan kebaktian online. Semuanya online, meeting pakai Zoom. Orang pada lakukan IG Live, jualan pakai Instagram. Loh, orang jual makanan aja pada laku. Makanan gak bisa menyelamatkan mereka dari COVID. Makanan gak bisa menolong mereka keluar dari krisis. Tapi Yesus Tuhan yang luar biasa dan dahsyat, kita gak beritakan di saat-saat seperti begini. Jadi saya dorong jemaat saya bilang gini, kalau lagi keadaan enak, diberkati, gaji gak dipotong, bonus keluar, dagangan laku untuk kita nginjil, oke. Tapi bagaimana dalam keadaan yang sulit? Saat mungkin gaji kita dipotong, saat kita diberhentikan dari pekerjaan, saat toko kita harus dipaksa tutup karena keadaan, kita masih tetap bisa bilang Tuhan itu baik. Hal-hal yang simpel saya bilang, lewat medsos kita bisa posting ayat, kita bisa posting kesaksian, kita bisa posting sesuatu yang positif. Kan sekarang banyak grup WhatsApp. Kenapa kita nggak kirim berita-berita yang positif? Yang banyak kita kirim berita-berita yang menakutkan. Saya punya satu tips. Bagaimana kita bisa tetap melewati ini? Loh, kalau kita lagi senang, kita nginjil, berbuah, oh asli ini Kristennya. Tapi kalau dalam keadaan susah kita membleng, lagi susah udah malas berbuah. Ya nggak bisa gitu, mungkin kita setengah asli kali. Nah, yang saya lakukan, saya disiplin dan saya ajarkan dalam IG Live yang saya buat setiap Kamis. Saya bilang ini sama jemaat, setiap hari telepon 1 orang. Jadi setiap hari saya WhatsApp 1 orang. Ya tentu mulai dari orang-orang dekat, lini 1, lini 2. Saya tanya, kabar kamu gimana? Gimana kerjaan? Cash flow gimana? Gimana keluarga? Gimana kesehatan? Lalu saya akhiri, boleh nggak saya berdoa untuk kamu? Dan bukan hanya kepada orang Kristen, saya lakukan kepada teman-teman saya. Saya tanya, bro, apa kabar bro? Gimana bisnis? Lu baik-baik? Iya, saya bilang, makanya saat-saat gini ya, kita mesti dekat sama Tuhan. Karena vaksin ketemu juga katanya masih lama. Tapi kita punya Tuhan, Tuhan penyembuh. Mulai Injil mulai diberitakan. Kebenaran mulai diberitakan. Kabar baik mulai diberitakan. Jadi bicara mengenai tes keaslian, apakah benar kita Kristen yang sesungguhnya? Terbukti saat masa kesusahan ini datang. Saya berharap tes yang pertama ini lulus, kita semua lulus, bahwa kita tetap berbuah
bahkan saat di tengah krisis. Waktu krisis nanti selesai, dalam sulit aja kita bisa berbuah, apalagi nanti saat krisis sudah lewat, kita akan berbuah lebih banyak lagi. Yang kedua, apa yang bisa menjadi acuan kita, apa yang kita bisa tes dalam hidup kita, yaitu tentang karakter kita. Karakter adalah siapa kita yang sebenarnya. Karakter adalah siapa kita di saat kita sendiri, gak ada yang melihat kita. Ada banyak karakter. Dan goal kita adalah jadi serupa Yesus dalam hal karakter. Nah, seringkali kita bisa lihat karakter orang waktu dia lagi senang, lagi diberkati, dan dalam keadaan susah seperti ini. Saya terharu bahkan dalam kesaksian-kesaksian yang diberikan lewat komunitas sel. Saya udah 2 kali menangis baca kesaksian itu. Mereka masih bisa bilang Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Dan saya melihat kerendahan hati, nggak ada yang jaim, nggak ada yang jaga gengsi, nggak ada yang wah saya nggak mau cerita. Itu yang ngasih kesaksian setiap hari masuk rebutan. Saya sampai bacainya cicil waktu saya lakukan IG story, dan oleh family cell pastor kita sekarang mau dimasukkan dalam apps karena begitu banyak kesaksian yang luar biasa yang mengharukan. Saya kasih beberapa contoh tentang tes karakter di masa krisis ini. Misalnya contoh kerendahan hati. Saya telepon seseorang, dia pengusaha travel yang cukup sukses, besar, masuk dalam 5 besar di Indonesia. Begitu berhasil, setiap tahun naikkan target, dan target itu bisa di-achieve. Dia bilang, ini keadaan tidak baik karena semuanya tutup, pesawat nggak bisa terbang, airline lagi sulit, hotel juga sepi, nggak bisa ada orang travel kemana-mana, ya semuanya kita tahu ini. Sementara begitu banyak karyawan yang harus saya beri makan. Tiba-tiba dia bilang, waktu saya baca firman Tuhan, saya dapat sebuah ayat yang membukakan mata rohani saya. Tidak boleh pecat pegawai, mereka harus tetap dapat gaji, mereka harus tetap dapat THR. Tuhan kasih ide, bayangin bisnisnya travel besar, suruh jual alat kesehatan. Dan tanpa gengsi, dia cerita itu sama saya saksikan, saya sebut namanya, dan dia minta semuanya bergerak jual alat kesehatan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, seorang bos besar, pemimpin besar, bidangnya travel, beralih ini untuk jembatan, jualin alat kesehatan, jualin masker, jualin sanitizer, jualin vitamin, dan lain-lain, hanya supaya bisa kasih makan karyawannya. Di situ saya melihat ada sebuah kerendahan hati. Justru di saat sulit ini nggak membuat dia tambah tinggi hati, justru membuat dia semakin rendah hati. Contoh yang kedua adalah sebuah karakter tanggung jawab. Ada salah seorang juga di pekerja kita, dia itu bisnisnya souvenir. Jadi kalau ada kantor-kantor bikin meeting, lalu ada pernikahan dan lain-lain, kan perlu souvenir atau alat-alat promosi seperti kaos, gift-gift kecil dan lain-lain seperti itu. Apa yang terjadi? Karena banyak pesanan di tahun ini, sehingga dia juga pakai uang bank. Dan begitu krisis terjadi adalah kan acara-acara di cancel, pernikahan nggak ada lagi, meeting ditunda. Sementara hutang bank tetap harus dibayar dengan jaminan rumah. Turun timbangan 5 kilo, istrinya juga nggak bisa tidur jam 4, jam 5 pagi. Dia datang sama Tuhan sungguh-sungguh. Dan apa yang terjadi? Tuhan kasih hikmat sama dia. Bisnisnya apa? Bisnisnya adalah alat marketing atau souvenir begitu, item-item seperti itu. Terus dia ingat papanya pernah ngajarin bikin rendang. Rendangnya enak. Dia bilang, kenapa saya nggak masak? Jadi lahirlah rendang, ini ide mendadak, rendang resep papa. Hari pertama terjual 20 kilo, berikutnya terjual 30 kilo. Singkat kata, sekarang per hari 100 kilo, sudah ada 8 cabang yang bantu menjualkan ini dan orderan datang terus. Sehingga hutang ke bank bisa dibayar. Apa yang saya bisa jelaskan di sini adalah sebuah tanggung jawab, sebuah integritas. Dia ada pinjaman ke bank, dia harus bertanggung jawab membayar itu bahkan di saat krisis yang terjadi. Ya tentunya bank kan memberikan restrukturisasi, kemudahan-kemudahan. Tapi sebuah karakter tanggung jawab itu tetap ada dan Tuhan membukakan jalan. Lagi, contoh yang berikut, contoh yang terakhir tentang caring. Bukankah memperhatikan orang lain juga sebuah karakter yang baik? Ada salah satu tim kami, dia bilang Tuhan itu begitu baik, 3 tahun terakhir Tuhan itu memberkati secara luar biasa dalam bisnisnya. Sampai begitu krisis COVID ini menghantam, dia bilang sama karyawannya, oke kita tutup aja.
kita tutup 6 bulan, 1 tahun pun nggak apa-apa. Kita liburan aja. Jadi dia udah planning, udah deh pokoknya mau liburan aja. Udah nggak mau kerja, seneng-seneng. Tiba-tiba dalam doanya Tuhan bilang begini, kamu senang, karyawan kamu bisa digaji, tapi banyak orang yang menderita. Kamu harus perhatikan mereka. Bapak Ibu Saudara, dia lakukan banyak hal. Dan salah satu yang saya bisa cerita adalah dia bentuk namanya grup WhatsApp. Namanya adalah Apa Market begitu. Satu grup WhatsApp bisa 200 lebih. Dan dia buka Instagram khusus. Nah, di grup WhatsApp itu dia tolongin orang-orang yang mau menjual produk-produknya. Jadi saling kenal, saling bertukaran di situ. Dan grup WhatsApp pertama penuh, bikin lagi grup WhatsApp kedua, dan itu per hari penjualannya bisa ratusan juta rupiah. Di situ saya melihat ada karakter Kristus yang ada di dalam hidup orang itu walaupun dalam masa kesusahan. Dia bisa aja enak-enakan sendiri, dia bisa aja egois, tapi tetap hati seorang hamba itu ada di sana untuk melayani orang lain, untuk memberkati orang lain. Bapak Ibu Saudara, 2 bulan ini berlaku. Karakter apa yang kira-kira lolos dalam ujian keaslian kita sebagai orang Kristen? Apakah kita tetap bertanggung jawab? Apakah kita tetap bersemangat, antusias? Apakah kita tetap melayani dalam masa-masa seperti ini, mendahulukan orang lain, memberkati orang lain, berbagi, dan sebagainya? Yang ketiga, apa yang kita bisa uji dalam tes keaslian ini? Apakah benar kita orang yang melakukan firman, menghidupi firman? Adalah kesehatan. Saya bahas tadi tentang jasmani atau kesehatan. Ada orang yang akhirnya jadi rebahan, terus santai, nonton film. Nggak ada yang salahnya, justru dengan saat seperti saya juga bisa nonton film. Tapi saya lewati hari kerja saya, jam kerja seperti biasa, saya buat polanya normal. Saya setel wecker jam 5 pagi, bangun, doa, ke WC, 6.15 saya keluar jalan, saya bisa olahraga lebih lama, bisa sampai 18.000, 20.000 step, 15 sampai 19 kilo. Saya bisa dengar 2 album musik pujian, nyanyi, nyembah Tuhan. Orang lain liatin dah sebodo amat ya, pokoknya aku muji Tuhan. Dapat ide, nyiapin khotbah. Jadi olahraga tetap saya lakukan dalam keadaan seperti rutin setiap hari. Jadi kalau nggak jalan di luar pakai masker, saya juga body weight di rumah. Lalu saya juga tetap atur pola makan, tiap hari nimbang. Saya make sure timbangan saya nggak naik. Malam jaga sebisa mungkin makan salad, makan sehat, pagi buah, siang lebih bebas. Lalu juga istirahat, dan itu yang membuat imunnya itu jadi baik. Saya nggak akan bahas banyak di sini karena saya percaya Bapak Ibu Saudara mengerti menjaga kesehatan. Tapi ada banyak orang yang akhirnya jadi nggak karuan hidupnya. Dalam masa-masa seperti ini udah nggak olahraga, dia males, udah tidur saya enaknya tidur jam 2, bangun jam 10, nggak pernah olahraga, apa aja makan karena semuanya online, banyak promo, banyak yang endorse produk, udah pesanin semuanya, berat badan naik. Enggak, kita harus tetap sehat di masa-masa seperti ini. Lagi senang sehat, lagi susah sehat, sampai badai ini berlalu di dalam nama Yesus. Yang keempat adalah keuangan. Keuangan itu, cara orang handle keuangan itu menunjukkan karakternya. Nah, bagaimana kita bisa tes keaslian kita adalah apakah selama ini kita mengelola keuangan seperti yang Tuhan mau. Karena semua rahasia tentang keuangan itu ada di dalam Alkitab. Nah, masalahnya kita cuma tahu atau kita melakukannya. Kenapa dalam masa-masa seperti ini ada orang yang tambah kaya, ada orang yang tetap tenang, dia bisa berjalan walaupun toko tutup, bisnis tutup, tapi ada orang yang kelabakan. Aduh, bingung nih. Aduh, mau jual rumah nggak bisa. Aduh, udah diborohin ke bank. Aduh, mesti bayar cicilan, bayar bunga. Aduh, mau makan pakai apa? Kemungkinan dia nggak lulus dalam tes ini karena persiapan-persiapan yang dilakukan sebelumnya tidak sehat. Nah, coba kita tes bentar. Apakah kita mengelola keuangan seperti yang Tuhan mau? Kalau kita kembalikan perpuluhan selama ini, Tuhan berjanji belalang pelahap tidak akan memakan hasil kita. Tingkap langit akan terbuka dan semua bangsa akan menyebut kita berbahagia. Tuhan menjagai, Tuhan melindungi kita. Ada berkat yang selalu mengalir dalam kehidupan kita. Apa kita memberi? Selama ini kita menjadi orang yang generous. Bahkan di saat-saat seperti ini saya terharu. Teman-teman kita buat gerakan, ayo kita kumpulin masker, ayo kita bantu. Jadi secara teratur kita bantu kelurahan, bantu janda-janda, bantu rumah sakit, bantu dokter, suster yang ada di garda depan. Generosity itu tetap mengalir dalam hidup mereka. Dan orang seperti ini tidak akan kekurangan. Siapa yang menyebar harta akan bertambah kaya. Luar biasa firman Tuhan. Nah, apakah kita selama ini menabung, membuat reserve?
Nah, gereja yang kami gembalakan, kita praktekkan ini selalu menyimpan untuk cadangan, selalu menyimpan untuk cadangan, sehingga kita bisa bertahan dalam saat-saat seperti ini. Dalam hidup saya pribadi juga sebisa mungkin saya lakukan saving, dan saya mengajarkan secara teratur kepada jemaat. Saya bilang minimal harus bisa hidup 6 bulan kalau kita ada dalam krisis. Kalau kita lihat firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, waktu Yusuf harus menerjemahkan mimpi dari Firaun. Yusuf harus menerjemahkan mimpi dari Firaun. Dia bilang gini, akan ada 7 tahun kelimpahan dan akan ada 7 tahun kelaparan. Baiknya waktu 7 tahun kelimpahan, semua hasil yang datang diambil 20%, seperlimanya ditabung. Bayangin, ada hasil tabung, ada hasil tabung, ada hasil ambil seperlima ditabung. Sehingga waktu masa krisis datang, mereka tidak kekurangan, bahkan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara, apakah di tengah krisis ini kita kekurangan, kelabakan, atau kita jadi berkat bagi bangsa-bangsa? Ini merupakan sebuah tes yang menurut saya, begitu badai ini berlalu, dan mungkin akan ada badai yang lebih besar terjadi, kita akan bisa menanggungnya karena keuangan kita sehat. Saya coba beri sedikit kesaksian. Ada seorang, ya kita tahu pembangunan berhenti. Yang lucu adalah seorang kontraktor, dan dia bilang begini, saya ini harus bayar gaji, harus bayar THR, dan saya pun harus membawa perpuluhan. Dan dia bilang ini ada orang bayar tagihan, enaknya sih disimpan, tapi hati kecilnya, dalam hati kecilnya Roh Kudus bilang, enggak, kamu udah setia selama ini. Masa dalam krisis, kamu jadi nggak mau kembalikan perpuluhan gara-gara kamu mau nyimpen, takut Tuhan gak cukupi. Dia melangkah, dia kembalikan perpuluhan selama ini di counter gereja. Jadi kali ini dia harus telepon sama salah satu pastor di kami, dia tanya nomor rekening dan dia transfer perpuluhannya. Setelah dia transfer perpuluhannya, ada telepon masuk. Boleh gak kita meeting? Dia kaget, orang lagi gak boleh kerja, lagi gak bisa bangun, kok mau meeting? Deal satu project. Dia bilang mulai sekarang, pokoknya mulai gambar, duit udah masuk, begitu COVID selesai, langsung bangun. Selesai satu project, dapat lagi telepon. Baik, dalam minggu itu dia dapat telepon 2 project di tengah krisis. Karena dia punya prinsip yang benar tentang keuangan. Waktu dia lakukan, dia lulus dan dia menikmati berkat dari Tuhan. Ada satu cerita lagi tentang keuangan. Jadi dia punya kafe dan beberapa tempat usaha makan, tiba-tiba drop, pada tutup. Penghasilannya, penerimaannya, atau penjualannya itu drop 95%. 95% dia bingung, aduh mesti gaji gimana. Para shareholders bilang, kita mau hidup gimana? Dia bilang, gampang, kita restoran, lu lapar tinggal ke restoran, ambil makanan sendiri, bisa hidup katanya. Lalu Tuhan buka jalan. Ada sebuah bisnis yang dia lakukan. Begitu bisnis ini dia terima, Tuhan ingetin, kamu tiap kali ada bisnis baru, kamu kembalikan buah sulung. Ini ada bisnis baru, aduh dia bilang udah turun 95%, baru dapat uang, terus harus buah sulung, tapi dia enggak, saya harus disiplin. Dia kembalikan buah sulung itu, ini di tengah krisis, di tengah COVID. Apa terjadi? Selesai dia kembalikan buah sulung itu, temannya telepon gini, bro, lu mau nggak bikin APD yang buat perlengkap diri itu, baju-baju buat melindungi diri? Aduh, dia bilang sih nggak punya pengalaman ya, bro, ini ordernya gede sekali. Apa yang terjadi? Dia langsung, dia katakan iya, dia belajar tentang bahan, belajar tentang jahit, lalu dia terima semua itu, dia dapat berkat yang luar biasa. Bisnisnya kafe, Tuhan buka jalan produksi baju alat pelindung diri. Bukankah Tuhan kita luar biasa? Dan yang terakhir adalah tes yang bisa kita lakukan, adalah tes dalam hubungan kita atau keluarga kita. Dalam krisis seperti ini, apakah keluarga kita tambah bahagia atau keluarga kita tambah ribut? Nah, saya dikirimin artikel dan saya baca sendiri artikel itu, saya bilang bener nggak ya? Bapak Ibu Saudara mungkin bisa Google, ternyata di Cina waktu kemarin lockdown, perceraian itu per hari bisa ratusan. Bayangin udah masa sulit, musuhnya bersatu, mereka bercerai. Nah ternyata salah satu sebabnya adalah begini, biasanya kan setiap hari satu di sana, satu di sini, si ibu punya kesibukan, bapak punya kesibukan, anak punya kesibukan. Sekarang tiap hari 24 jam harus satu rumah, kelihatan aslinya ribut. Itu salah satu sebabnya.
Nah, bagaimana keluarga kita, bagaimana hubungan kita? Harusnya waktu kita senang, lagi diberkati, waktu nggak ada krisis, keluarga baik, hubungan baik. Waktu krisis terjadi, hubungan harus tetap baik. Bapak Ibu Saudara, pelihara kesatuan. Justru saat kita bersatu, Tuhan perintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Kita nggak perlu kejar apa yang bisa datang sendiri dalam hidup kita. Setiap hari saya dikirimin kesaksian bagaimana Tuhan membukakan pintu berkat dengan luar biasa bagi jemaat, dan Tuhan yang sama akan memberkati hidup saudara. Nah, usul saya, lakukanlah mesbah keluarga secara teratur. Ini hal yang simpel. Saya lakukan ini disiplin dengan keluarga setiap malam, doa sama-sama, worship sama-sama. Lalu anak saya selalu dapat tugas, dia bagi firman Tuhan, kita sharing bersama-sama, dan itu membuat kita kuat. Dan saya ngalami berkat Tuhan itu dicurahkan dalam hidup kami, dalam gereja yang Tuhan percayakan untuk kami gembalakan. Ini saatnya kita cek, apakah saya sebagai suami, sebagai papa berfungsi. Benar nggak saya jadi imam dalam rumah tangga, membawa istri dan anak saya kepada Tuhan? Benar nggak saya berfungsi sebagai nabi dalam rumah tangga, membawa Tuhan kepada istri dan anak saya, mengajarkan nilai-nilai kebenaran? Benarkah saya berfungsi sebagai raja, melayani istri dan anak-anak saya? Dan sebaliknya, apakah sebagai istri kita juga berfungsi dengan benar, menolong suami kita, menolong keluarga kita? Saya berharap dalam masa-masa seperti ini, kita akan mengalami hubungan yang jauh lebih indah. Kita akan mengalami surga di dalam rumah tangga kita. Saya selesai dan saya akhiri dengan membaca ayat yang tadi kita saya singkatkan dalam sebuah cerita. Jadi tes keaslian ini menolong kita untuk melihat kita, siapa kita sesungguhnya. Apakah 5 area ini sudah kita hidupi dengan benar, dan kita bisa mempunyai sebuah data mana yang harus diperbaiki di tengah krisis ini. Dan kita akan buka ini dalam Matius Fatsal yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu, yaitu Yesus. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Pasir adalah sesuatu yang mudah berubah, keuangan, kebijakan, keadaan. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saya berdoa supaya setiap kita lulus dalam tes ini, dan keluar dari tes ini hidup kita akan jauh lebih baik. Badai boleh datang, hujan banjir boleh datang, kita tidak takut karena kita sudah melewati tes ini dan keluar menjadi orang percaya yang kuat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk jemaat IFGF luar biasa yang ada di Bandung, di Batam, dan di kota-kota lain. Aku berdoa biar dalam tes keaslian ini ditemukan kami adalah orang-orang percaya yang asli, murid-murid Kristus yang asli, yang bukan hanya mendengar firman saja tapi melakukannya. Tolong mereka dalam tes ini, mereka bisa menemukan hal-hal yang mereka bisa perbaiki di area rohani, di area jasmani, di area karakter, di area keuangan, di area hubungan dan keluarga. Sehingga saat-saat di mana mereka di rumah, mereka bisa memperbaikinya, memperbaiki dasarnya, menjadi kuat kembali, membangunnya, dan selesai krisis ini mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Berkati Pastor Semi, semua tim kepemimpinan, workers, volunteers, jemaat yang ada, memberkati kesehatan, keluarga, kerohanian mereka, bisnis, keuangan diberkati. Di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu.